Film dibuka dengan memperlihatkan perguruan kungfu barongsai bernama Singa Emas. Mereka terlihat tengah berlatih sebab esok mereka akan berhadapan dengan perguruan sebelah demi memenangkan kejuaraan yang diadakan pemerintah setiap tahunnya. Perguruan Singa Emas selalu menjadi pemenang dalam event ini. Hal itu bisa terjadi karena mereka mempunyai seorang murid yang sangat handal bernama Ave. Tapi sayang ketika Ave tengah bersih-bersih, ia tak sengaja terjatuh dan hal itu menyebabkan kakinya terkilir yang membuat sang guru pusing sendiri dibuatnya. Nah, karena Ave merasa tak sanggup untuk bertarung esok, sang guru terpaksa menunjuk murid lain untuk menggantikannya. Murid ini bisa dibilang hampir setara dengan Ave, namun tetap masih hebat Ave. Dia bernama Along, dan Along ini ternyata bersaudara dengan Ave sebab dulu mereka berdua dipungut sang guru di tempat yang sama. Singkat waktu perlombaan pun akan segera dimulai, dan ini yang akan menjadi lawan mereka dengan si gendut yang akan maju sebagai penantang barongsai di bagian depan, yang otomatis nanti berhadapan langsung dengan si Along. Dengan sebuah pergerakan ciamik, Along dan temannya mulai mengenakan barongsai tersebut. Perlombaan pun akhirnya dimulai juga, di mana banyak orang yang menjagokan perguruan sebelah menang, dan selangkah demi selangkah kedua barongsai itu mulai naik ke atas untuk memperebutkan hadiahnya. Nah, singkatnya setelah keduanya hampir mencapai hadiah dan Along sebenarnya sudah hampir berhasil keluar menjadi pemenangnya, Along malah tak sengaja melihat lawannya yang ternyata adalah Ave, kakaknya sendiri, sehingga hal itu membuat Along hilang konsentrasi dan akhirnya kalah. Along tak percaya kakaknya berkhianat ke gurunya sendiri, dan Along sayangnya tak bisa berbuat apa-apa karena jika gurunya sampai tahu, kakaknya sudah pasti akan diusir dari perguruan. Alasan Ave berkhianat ternyata karena hanya uang semata. Bahkan di sini Ave sempat mikir-mikir ketika guru dari perguruan sebelah itu memintanya bergabung dan mengajar di perguruannya. Sesampainya di perguruan, Ave sudah lebih dulu ada dan tetap bersandiwara. Kekalahan itu membuat Along harus menerima hukumannya. Alih-alih meminta maaf, Ave justru meminta Along untuk diam-diam mencarikan wanita untuknya, dan Along nurut-nurut saja. Lalu dibawakanlah wanita itu ketika semua orang dalam keadaan tertidur, begitu pula dengan sang guru pastinya. Nah, tapi ternyata sial bagi Ave karena sang guru tiba-tiba bangun karena mendengar suara berisik yang dihasilkan Ave dan si wanita, sehingga di sini lagi-lagi Along dijadikan tumbal untuk menutupi perbuatannya. Tapi ketika di situ sang guru mendapati adanya sebuah amplop dari perguruan sebelah, Along pun terpaksa jujur semuanya, dan pada akhirnya Ave pun diusir dari perguruan. Sementara itu adegan berpindah ke markas perguruan sebelah. Di situ ada murid-murid senior yang tengah membahas guru besar mereka, dan perlu diketahui guru besar mereka saat ini berstatus tahanan yang akan sidang, dan mereka berencana membebaskan guru besar mereka dengan menghadang polisi yang akan membawanya esok. Ketika mereka masih membahas untuk bagaimana cara yang akan dilakukan esok, secara kebetulan Ave datang dan mengajukan diri untuk bergabung di perguruan ini. Hal itu jelas menjadi keuntungan sendiri bagi perguruan ini, sebab Ave memiliki kemampuan bertarung yang kuat, dan Ave harus ikut besok jika ingin diterima di perguruan ini, dan Ave pun setuju. Nah, imbas dari kekalahan barongsai kemarin membuat perguruan mereka diejek dan direndahkan di hadapan guru mereka sendiri, sehingga ketika pulang sang guru lagi-lagi menyalahkan semua muridnya yang payah. Dan Along yang melihat itu spontan berteriak. Along pasang badan, asal jangan teman-temannya yang disalahkan. Dan di momen ini pula Along mohon pamit ingin mencari kakaknya yang dengan sadar dan memaafkan. Pada akhirnya loh ya, sang guru pun mengizinkan Along pergi. Bahkan sang guru meminta Along untuk membawa kakaknya kembali. Keesokan harinya Along langsung menuju ke markas perguruan sebelah. Di sana Along bertemu dengan si gendut yang malah menghinanya, dan Along yang kesal saat itu langsung mengajaknya duel, yang tentu saja Along dengan mudah mampu mengalahkannya. Di sisi lain Ave sendiri dan ketika pentolan perguruan sebelah sudah siap akan membebaskan guru besar mereka. Guru besar mereka tersebut kita sebut saja si John. Untuk kasusnya apa, kenapa dia ditangkap, ternyata mereka adalah gerombolan perampok. Dan si John ini memiliki kungfu yang sangat luar biasa hebatnya. Nah, Ave yang bermodalkan senjata kipas berhasil juga membantu para senior untuk membebaskan si John. Dan beginilah kemampuan bertarungnya si John. Dan
Setelah kaburnya si John yang merupakan seorang buronan paling dicari, polisi mulai mengadakan sayembara untuk menangkap kipas putih AV, dan entah karena mirip atau bagaimana, polisi justru keliru mengira Alonglah pelakunya sebab Along juga membawa kipas yang sama. Sadar diikuti, Along coba menanyakan maksud dari kelima polisi tersebut mengikutinya. Seperti biasa, orang-orang hanya menganggapnya remeh, dan terjadilah pengeroyokan di tempat itu juga, yang dengan kemampuan yang masih dibawa Along malah dengan mudah mampu mempermainkan mereka semua. Nah, merasa tak sanggup melawan Along, salah satu polisi itu pun mendatangi anak komandannya yang jago kungfu bambu. Pria yang memiliki kakak perempuan ini bernama Yonbi, dan dengan menggunakan bangku andalannya tersebut, Yonbi langsung mendatangi Along untuk coba menangkapnya. Saat dalam perjalanan kabur, Along tak sengaja bertemu dengan seorang pria tua. Along di situ meminta minum padanya, lantas Along juga menceritakan dirinya dikejar-kejar polisi tanpa sebab, dan Along juga mengatakan dia dikejar oleh seorang pria bangku yang bermaksud ingin mencuri tasnya. Pria tua itu juga bercerita tengah menunggu seorang buronan muda yang beberapa hari lalu melepaskan tahanan berat. Pria tua itu menyindir dengan mengatakan orang yang dicari ada di sini, dan kebetulannya Yonbi datang. Lantas Along sekonyong-konyong menuduhnya tanpa tahu pria tua itu rupanya adalah ayah Yonbi sendiri. Nah, yang unik di sini adalah Yonbi ternyata tak begitu dekat dengan ayahnya sendiri karena bandel, sehingga ketika Along menghina Yonbi dengan mengatakan ayahnya tak becus mendidiknya, Yonbi justru mengiyakan dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Dan sang ayah sengaja membiarkan, malahan sang ayah memberikan Along senjata ketika Along kalah bertarung, yang alhasil membuat sang ayah khawatir sebab Along mampu membalikan keadaan ketika diberikan senjata tersebut. Ketika Along telah berhasil mengalahkan Yonbi lalu menyerahkan Yonbi ke ayahnya, di sini sang ayah memarahinya karena kalah bertarung dengan Along. Dan di sini Along akhirnya sadar telah ditipu, lantas tertangkaplah Along. Lalu si ayah pun segera memborgolnya untuk kemudian dibawa ke kantor polisi. Di tengah perjalanan Along berusaha kabur dengan berpura-pura izin kencing. Sayangnya Along malah masuk ke kubangan lumpur hidup dan Along hampir saja tenggelam dibuatnya. Dan setelah puas melihat Along tersiksa, si ayah pun menyelamatkannya. Tapi si ayah malah tak sengaja kesenggol, yang membuatnya gantian masuk ke dalam lumpur hidup tersebut. Nah, uniknya setelah meninggalkan sebatang ranting agar sang ayah tetap bisa keluar dari situ, niat hati ingin ke rumah warga untuk mandi membersihkan badan, Along malah mampir ke rumah si ayah dengan disambut baik oleh anak perempuannya. Dan yang lebih uniknya lagi, ketika si wanita keluar karena harus ke pasar, si ayah baru muncul, lalu mereka mandi bersebelahan tapi sama-sama tak sadar, yang begitu selesai mandi ketika sama-sama melihat wajahnya, barulah pertarungan pun terjadi. Pertarungan pun berlanjut dengan menggunakan tangan kosong, dan si wanita yang melihat ayahnya diserang menanyakan apa maksudnya. Barulah setelah tahu, si wanita langsung gunakan jurus unrock untuk coba mengalahkan Along. Pada akhirnya Along pun kalah dan kembali diborgol, dan Along segera dibawa untuk dipenjara. Namun si ayah di tengah perjalanan dihadang oleh seorang guru dari perguruan sebelah, dan si guru tersebut melaporkan bahwa kipas putih yang asli saat ini tengah merampok bank di kota. Nah, ternyata AV nantinya hendak dijebak setelah nanti mereka selesai menggasak semua uangnya. Untungnya Along yang sudah dibebaskan mendengar itu semua, dan bergegaslah Along pergi ke sana. Sebelum polisi datang, Along lebih dulu menghadang mereka semua, lalu coba mengalahkan mereka berdua seorang diri. Menggunakan jurus biasa masih belum membuat mereka berdua menyerah begitu saja. Along pun akhirnya teringat jurus unrock milik si wanita, dan ternyata jurus itu cukup efektif sekali, dan hasilnya selesai. Dengan itu Along coba bernegosiasi dengan si ayah untuk mau membebaskan kakaknya, tapi si ayah menolak karena salah ya tetap salah, salah tetap harus ada hukumannya. Meskipun perdebatan terus terjadi dan terus adu argumen yang berlanjut, tapi ujung-ujungnya perdebatan mereka berakhir juga karena si ayah mempersetujui permohonan si Along, asalkan Along bisa menangkap si John dan membawa si John kemari.
pastinya Along hanya diperbolehkan seorang diri untuk menangkapnya. Tanpa pikir panjang, Along langsung menemui si John yang tengah menyiksa Pak Tua itu karena pembagian uangnya. Along tanpa basa-basi langsung mengungkapkan niatnya untuk menangkapnya, dan saat itu terjadilah pertarungan di antara keduanya. Yang jelas saja Along dibuat kesulitan karena si John emang sangatlah hebat. Nah, si Pak Tua yang sekarang memutuskan berpihak kepada Along karena ia juga sudah dikhianati. Ketika Along kalah, Pak Tua memberikan isyarat untuk menyerang bagian lemah daripada si John, dan Along pun coba melakukannya, dan hasilnya berkali-kali maju, berkali-kali juga Along mencoba mengikuti instruksi si Pak Tua. Hasilnya tetap sama saja, dan yang ada Along malah kehabisan energi sampai ia harus minum dulu air yang dibawa Pak Tua. Yang sialnya, baru sekali minum, air itu malah direbut oleh si John yang nampaknya sudah mulai kelelahan karena Along tak kunjung menyerah. Nah, karena Along juga masih haus, namun tak ada lagi air yang bisa ia minum. Secara spontan saja Pak Tua gunakan bahan bakar untuk diminumnya, dan hasilnya di luar dugaan, Along berhasil comeback. Meskipun sebenarnya Along juga menahan rasa yang begitu sakit, karena bayangkan saja meminum bahan bakar, sudah pasti badan terasa panas dan tak karu-karuan. Nah, di scene akhir, pada akhirnya Ave dimaafkan dan kembali lagi ke perguruan. Sementara untuk kondisi Along sendiri, semua badannya harus mengalami patah tulang, efek dipukuli terus-menerus oleh si John. Tamat.